Cerita dimulai dengan kehidupan membosankan seorang pemuda yang sedang menatap layar komputer, bermain game dengan gila. Matanya begitu gelap sehingga ia hampir berubah menjadi panda. Tiba-tiba, tanpa memperhatikan, ia menyentuh colokan listrik dengan kakinya. Pemuda ini sangat sial. Setelah itu, arus listrik menyambar, menyebar kemana-mana, dan kemudian ia tersengat listrik hingga semua rambutnya berdiri tegak, dan ia berteriak kesakitan. Air mata mengalir keluar karena sesuatu seperti itu. Perubahan yang mengguncang dunianya terjadi. Kejutan listrik itu mengubahnya dari orang yang suka mengurung diri di rumah menuju dunia yang berbeda. Bagaimana ia akan bertahan di dunia ini? Bintang-bintang berkelap-kelip di langit di atas pegunungan bersalju dari jajaran gunung terlarang. Angin yang menggigit tulang, es yang keras seperti besi, dan badai salju yang berkecamuk selama ribuan tahun. Seorang pria mengendarai kereta melalui hutan di sebelah timur jajaran gunung terlarang. Ini adalah masa-masa gelap dan tanpa ampun. Orang-orang terjerumus ke dalam kemiskinan, pembunuhan tanpa henti, dan burung-burung pemangsa mengais tulang. Semua ini hanyalah permainan bagi kaum bangsawan. Yang kuat memangsa yang lemah. Hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Orang-orang berjalan di bawah lengkungan sempit. Suara teriakan para pedagang terdengar. Seseorang menjual jeruk murah, sementara yang lain meminta untuk mendekat. Sebuah kuda memasuki pasar di kota. Seorang pria berambut coklat dengan rompi merah. Namanya adalah Liu Feng. Sudah lebih dari sebulan sejak ia tiba di dunia misterius ini. Meskipun ia telah menghasilkan banyak uang dengan menjual barang-barang, bolak-balik antara dunia ini dan bumi. Hingga saat ini, ia belum menemukan tempat tinggal. Sekarang ia berpikir sudah saatnya mencari tempat tinggal. Pemuda itu berjalan menuju pintu salah satu bangunan di jalan tersebut. Liu Feng terlihat berdiri di sebuah kedai minuman. Di sampingnya terdapat secangkir bir. Ia berbalik kepada pemiliknya, sambil memegang cangkir minuman itu. Ia bertanya apakah dia akan menjual kedai itu kepadanya. Tokoh utama melihat gadis penjaga kedai itu. Dia meminta agar dia menjualnya. Gadis yang putus asa itu menjawab bahwa toko kecil ini benar-benar kecil dan dia ingin membelinya. Apa kau sudah gila? Pria bermata kuning itu berpikir bahwa ia hanya ingin mencari tempat tinggal di kota kecil ini. Selain itu, tempat ini berada di pusat kota dan tanpa pesaing. Jika dia membuka hotel di sini, dia bisa menghasilkan banyak uang. Berdiri di konter, dia berkata agar gadis itu menjualnya saja. Pelayan yang tidak senang itu mengatakan bahwa tempat ini tidak dijual. Para pelanggan mengalihkan perhatian mereka kepada pria itu, yang berkata bahwa dia bisa membayar dengan banyak uang kepadanya. Liu Feng berbalik ketika pria di belakangnya berkata bahwa karena dia memiliki banyak uang, kenapa dia tidak membeli kota itu sekalian? Pria berambut coklat itu terkejut. Ia melihat seorang pemuda dengan tangan disilangkan dan ayahnya yang meletakkan tangan di dadanya sebagai konfirmasi. Liu Feng melihat pria itu dan berpikir, bukankah ini Baron Carter, penguasa kota siang? Mengapa dirinya menjual kota? Apakah ia kekurangan uang? Pria itu bertanya kepada Baron, apakah tanah ini bukan sumber kehidupannya? Mengapa dia ingin menjualnya? Pria berkumis itu sejenak diam, lalu menghela napas, sambil meletakkan tangannya di dagu dan berkata bahwa dia semakin tua. Dia menyebarkan tangannya dan melanjutkan bahwa anaknya tidak dapat memenuhi harapannya. Menghapus air mata, dia berkata bahwa dia hanya ingin menjual kepemilikannya agar bisa pergi ke kota besar untuk pensiun dan melupakan semua ini. Liu Feng menyilangkan tangan dengan wajah cemberut. Berpikir apakah dia bercanda. Si rubah tua yang licik tidak mau bilang kalau ia sedang kehabisan uang. Liu Feng melambaikan tangannya dan berkata, berapa banyak yang dia inginkan untuk kota tersebut. Pria itu tertawa serius, kemudian menunjukkan giginya dan mengatakan bahwa dia hanya ingin menunjukkan jarinya. Baron mengatakan 100 koin emas. Liu Feng berteriak marah menanyakan apakah dia sudah gila.
Pria tua dengan tongkat itu sedang menipunya, pikirnya. 100 koin emas setara dengan 4 juta domba. Ada sapi merumput di ladang, dan itu juga setara dengan 500.000 sapi. Sang tokoh utama membayangkan bagaimana ia dikelilingi oleh banyak gadis-gadis cantik. Membayangkan hal ini, wajah Liu Feng merah dan hidungnya mimisan. Ia berpikir bukan hal yang buruk menjadi penguasa kota ini. Sang tokoh utama mendengar Baron bertanya, apakah terlalu mahal? Jika demikian, ia juga akan memberinya gelar bangsawan. Liu Feng menutup matanya dan menolak tawaran tersebut. Lalu membukanya secara mendadak, merasakan sesuatu di sampingnya. Ia terkejut melihat sebuah bilah tajam di lehernya. Putra Carter memandangnya dengan marah, sambil menunjuk senjata ke arah sang tokoh utama. Si pirang berkata bahwa seharusnya ia bersyukur karena ayahnya menawarkan untuk membeli kota tersebut. Bagaimana mungkin ia menolak? Menggertakkan gigi, sang tokoh utama bertanya apakah ia memaksanya untuk membelinya. Carter melangkah di antara mereka untuk menenangkan keadaan. Jika masalahnya adalah harga, mereka bisa mendiskusikannya. Pria bercambang itu bertanya dengan senyum berapa banyak koin emas yang menurutnya pantas. Pria berambut coklat itu menyebarkan tangannya berkata, jangankan 100 koin emas, di tangannya hanya ada 30 koin emas. Pria tua itu tersenyum sambil berujar, tidak masalah jika yang ia punya hanya 30 koin emas saja. Dia mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan. Liu Feng membuka mulutnya terkejut mendengar hal ini. Melihat ke depan, anak laki-laki itu berpikir bahwa ia ingin menjual kota seharga 30 koin emas. Dia tidak mencoba menipunya, kan? Dengan tangan di pinggulnya Carter menjelaskan bahwa begitu ia melihatnya, ia ingin memberikan tawaran istimewa. Mengangkat telapak tangannya, pria berambut coklat itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang itu. Saat ini, Baron menjawab bahwa ia bisa menggunakan harta yang ia miliki. Liu Feng mengerutkan kening, dalam hati berkata, harta apa itu? Pria bercambang itu berkata seperti ia terdiam membayangkan peti-peti perhiasan menyentuh wajahnya dan berkata tentang gelas kristal atau semacamnya. Anak laki-laki itu terkejut mendengar ini. Dalam peti-peti tersebut, ada gelas kristal. Liu Feng tersenyum sambil berpikir ia mulai mengerti maksudnya. Bukannya itu barang yang ia jual. Ia membayangkan planet bumi dan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dia bawa dengan melakukan perjalanan puluhan ribu mil di darat. Ia membayangkan daratan tersebut dan berkata, ada beberapa jurcung pencakar langit di sebuah tempat jauh di timur, serta toko paling populer. Papan nama bertuliskan Hun Store, pilihan luar biasa. Ada poster promosi menggantung dari langit-langit, dan sebuah pengumuman terdengar bahwa toko tersebut menyambut pelanggan dengan penawaran spesial. 10 yuan untuk 5 gelas. Nampak ada gelas-gelas dalam etalase. Lalu suara terdengar lagi, cepatlah dapatkan 5 gelas dengan harga terbaik. Liu Feng meletakkan tangannya di peti sambil memberitahu para lelaki yang kagum itu bahwa gelasnya sangat terbatas. Carter melihat lebih dekat pada gelas tersebut sambil berkata bahwa ia beruntung melihat gelas kristal di halaman Duke dan ternyata mewah seperti ini. Liu Feng terkejut mempresentasikan gelas tersebut sambil berpikir, apakah ia sedang mengejek gelas kristal jelek begini? Orang-orang di dunia ini terlalu mudah ditipu. Ia melihat ayah dan anak lelaki itu memandang gelas-gelas tersebut dengan kekaguman sambil mengatakan bahwa memang sangat mewah. Liu Feng membayangkan dirinya membawa kotak-kotak tersebut sambil berpikir, jika saja ia tahu tentang ini lebih awal, pasti ia akan membawa lebih banyak lagi. Lagi pula, ia bisa bolak-balik antara dunia ini dan bumi sekali sehari. Carter memandang Liu Feng yang takut dengan penuh nafsu dan bertanya apakah ia memiliki harta lainnya. Liu Feng melihat Baron dan anaknya yang nampak akan menghunuskan pedangnya sambil berpikir, mungkin mereka menginginkan barang lainnya. Anak lelaki itu mengernyitkan alis dan berpikir, ini sepadan karena sebentar lagi aku akan memiliki istana. Liu Feng menyentuh peti dengan senyuman berpikir, karena hanya 1 gelas yang dihitung sebagai harta istimewa,
maka ia akan mengumpulkan semua harta lainnya dan meletakkannya dalam penyimpanan untuk melihat apa yang dilakukan kemudian. Dia lalu berkata keras-keras bahwa ia akan membukanya agar mereka bisa melihat sebagian isi peti tersebut. Beberapa barang bersinar tertutup kilat, lalu menghilang dari peti yang tertutup. Telapak tangannya berada di tutup peti. Carter memandangnya dengan kagum. Saat membuka peti hampir kosong tersebut, pria berambut coklat itu berkata bahwa inilah barang-barangnya yang lain. Apakah ia menyukainya? Dalam peti terdapat selembar kain dan 2 potong piring tua. Carter melipat alisnya dengan sedih dan berkata bahwa saat ini ia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Mendengar itu, ia bertanya, "Apakah kau yakin tidak merasa menyesal?" Di langit cerah di atas ladang, terlihat burung terbang sementara seekor kuda coklat berlari kencang. Liu Fang berkuda melintasi jalanan ladang. Ia berkata bahwa inilah ladang padi di kota Xiang. Sambil melihat bulir-bulir padi, ia menyebutkan bahwa padi tumbuh cukup baik. Carter menjawab dengan senyum mencurigakan bahwa tentu saja, tapi harus berhati-hati terhadap pencuri berkuda yang datang mencuri padi selama panen musim gugur. Baron mengerahkan tangannya ke arah lain dan memanggilnya teman. Sebuah kastil tinggi muncul di depan mereka. Dia berkata bahwa kota Xiang berada di sini. Liu Feng memandangnya dengan kagum sambil mengatakan bahwa dia tidak menyesal dan memang layak harganya. Carter batuk ke dalam kepalan tangannya, mengatakan bahwa yang dimaksud bukan di situ. Sang tokoh utama menggelengkan kepala dari sisi ke sisi, sementara pria tua menunjuk mengatakan, "Di sebelah sini." Liu Feng menatap ke depan dengan terkejut. Di depan ada pemukiman menyedihkan dengan bangunan-bangunan runtuh. Pria tua itu berkata, "Inilah kota mereka Xiang." Papan nama dengan tulisan, tergantung miring pada tali yang hampir putus. Rumah-rumah memiliki atap bocor dan dinding retak. Liu Feng dengan air mata di matanya berkata bahwa dia tahu hal ini. Seharusnya dia sudah menebaknya. Orang-orang berkuda itu mendekati gerbang kota Malang Siang. Anak laki-laki itu meneteskan air mata di wajahnya, mengira bahwa kota yang dijual adalah kota yang sebelumnya. Para penunggang berkuda melintasi rumah-rumah atap jerami. Sang tokoh utama melihat seorang anak laki-laki memberitahu saudarinya bahwa dia sangat lapar. Ia berkendara melalui jalan sempit kota. Pemuda itu melihat seorang wanita tua memanggilnya. Wanita tua renta itu memegang mangkuk di tangannya meminta belas kasihan. Para penduduk menyaksikan saat tokoh utama berkuda melewati jalan. Sebuah lonceng berbunyi dari Menara Putih. Pertanyaan terdengar, "Apa kali ini?" Penduduk berkumpul di sekitar menara mendiskusikan sesuatu. Seseorang berkata bahwa mereka tidak tahu, mungkin mereka ingin memperkenalkan pajak baru. Seseorang berseru kapan mereka akan hidup nyaman. Tetapi seorang rekan memerintahkan untuk diam agar bisa mendengar apa yang orang itu katakan. Berdiri di balkon, Carter mengangkat tangannya menyapa penduduk, lalu mengumumkan bahwa dia akan memberikan gelar Baron kepada Liu Fang. Dia berdiri di balik Liu Fang yang serius, kemudian dengan senyuman mengumumkan dari hari ini dia akan menjadi tuan kota ini. Kerumunan mulai bergumam. Seorang pria berbalik kepada gadis yang berharap Baron baru ini tidak akan menaikkan pajak lagi dan menjawab bahwa dia seharusnya tidak memikirkan hal itu. Dia pasti merupakan lintah darat lainnya. Carter yang bersinar berbalik kepada pria berambut coklat dan berkata bahwa mulai sekarang kota ini ada di tangannya dan sekarang dia akan pergi. Liu Feng melihat kerumunan penduduk. Lalu ia melambaikan tangan, menyapa mereka. Ia mengangkat tangannya dan berkata bahwa mulai hari ini dia. Suaranya terputus oleh teriakan bahwa dia akan dipukul dan suara menyuruhnya pergi. Penduduk marah, berteriak bahwa dia adalah penghisap darah. Semua uang mereka sudah dihabiskan. Liu Feng terkejut melihat sebuah batu melayang ke arahnya. Dia berdiri di menara dengan ketakutan saat orang-orang berteriak, "Lempari batu dan dasar lintah darat." Dan sudah saatnya kita untuk memberontak. Anak laki-laki itu memegangi kepalanya dalam kebingungan.
berpikir bahwa tidak heran Carter menjual kota ini dengan harga yang sangat murah. Kerumunan menjadi liar dan Carter bersembunyi di balik pagar sambil berteriak bahwa dia pasti terluka parah karena dilempari batu. Seseorang yang digotong oleh temannya berada di depan Carter dan berkata, "Bos, kami tidak bisa mengalahkannya." Pria itu memegang temannya yang dipukuli, memberitahu tuan mereka bahwa dia terlalu kuat. Sejujurnya, mereka tidak mampu membawanya pergi. Baron yang tidak senang itu menghentikannya, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak berguna. Mengusap hidungnya, pria tua itu berkata bahwa dia mengerti. Sang tokoh utama yang berdiri di menara mendengar Baron di atas kuda memanggilnya dengan senyum licik. Carter berkata bahwa dia telah meninggalkan hadiah rahasia untuknya di penjara kastil. Liu Feng bertanya dengan terkejut, "Hadiah apa itu?" Pria itu melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia harus melihatnya sekarang juga, dan jika terlambat, kastilnya akan dihancurkan. Suara teriakan yang memekakan telinga mengguncang menara. "Apa?" Pria berambut coklat itu bertanya apakah kastil akan dihancurkan. Liu Feng berlari menuju kastil abu-abu. Melihat ke depan dalam kebingungan, ia bertanya apa yang ada di dalam penjara. Sebuah kastil terang menjulang di kota kecil tersebut. Liu Feng membuka pintu basement. Ekor tikus melintas. Di sepanjang dinding, sisa-sisa obor terbakar di dinding. Liu Feng berjalan menyusuri koridor melewati alat penyiksaan sambil berkata, "Hadiah macam apa yang telah ditinggalkan untuknya di tempat ini?" Mendekati jeruji besi, sang tokoh utama berteriak, "Apakah ada orang di sini?" Pria itu menarik pintu kandang dengan tangannya dan terkejut melihat bagaimana pintu itu mulai jatuh, tidak ditahan oleh dinding yang setengah hancur. Dia berseru bahwa ini buruk. Pintunya jatuh. Liu Feng melompat mundur menghindari pintu yang jatuh sambil berteriak, "Menghindar!" Ia melakukan lompatan ke kiri dan kanan. Mengusap hidungnya yang terulur dengan bangga, berkata, "Sepertinya gerakanku masih bagus." Ia bertanya, apakah pintu itu bisa jatuh menimpanya, sementara ia menutup matanya dengan percaya diri. Pintu itu jatuh tepat di atasnya. Liu Feng melihat ke bawah dengan takjub. Setelah mengatakan gawat, pintu logam berat jatuh tepat mengenai kakinya. Suara teriakan memekakkan telinga terdengar di dalam basement. Sang tokoh utama menyeret kakinya yang sakit akibat kejatuhan pintu tadi. Sambil berjalan dengan air mata di matanya, mengatakan bahwa ini sangat menyakitkan. Tiba-tiba matanya melebar karena takjub. Ia melihat telinga kucing biru dan ekor panjang. Di lantai jerami tergeletak seorang gadis dengan ekor dan telinga kucing. Liu Feng membuka mulutnya dalam kekaguman berpikir, seorang nekopoi, jadi memang ada ras-ras manusia kucing di dunia ini. Ia duduk di samping gadis itu dan memanggilnya untuk bangun sambil menggoyang bahunya. Ia bertanya apakah gadis itu masih hidup. Membuka mulutnya, gadis itu meminta air. Liu Feng memandangnya serius. Gadis berambut biru dan compang-camping itu tergeletak di lantai. Sang tokoh utama bertanya, apakah ini hadiah yang dibicarakan Carter? Menutup matanya, sang tokoh utama berpikir bahwa ia tidak bisa hanya diam saja dan menyaksikan gadis itu mati. Kilat biru menyala dari telapak tangan pria itu. Sinar terang mengelilingi Fang saat kotak-kotak dengan berbagai barang muncul di dalam cahaya bersinar tersebut. Melihat ke dalam inventaris, sang tokoh utama berkata bahwa ia akan melihat apakah ia memiliki sesuatu yang baik untuk diminum. Mengulurkan tangannya, ia berpikir keras, melihat betapa lemahnya gadis itu sekarang. Lebih baik jika aku beri ia minum saja. Ada botol-botol dengan berbagai minuman dalam kotak tersebut. Pria itu memilih salah satunya. Jari-jarinya menggenggam pada botol berisi air mineral. Pria itu menuangkan air ke mulut gadis itu. Dengan mata tertutup, gadis itu mengerang. Bulu mata gadis itu berkedip-kedip. Lalu tiba-tiba, mata dengan pupil vertikalnya terbuka lebar. Liu Feng menutup matanya karena terkejut saat air memercik ke arahnya. Ia tersedak. Pria itu batuk sambil melompat bangkit. Neko Girl menendangnya tepat di wajah.
Sang tokoh utama terbang, mundur akibat serangan tersebut. Dengan hidung patah, ia berpikir suram apa yang sedang terjadi. Gadis berambut biru itu mendekat cepat membuat lompatan gesit ke samping. Dia menerjang maju dengan cakarnya terbuka lebar, sambil mengeluarkan suara meong liar saat dia meluncur ke arah sang tokoh utama dari atas. Liu Feng berteriak ketakutan dan meminta bantuan. Bingkai-bingkai kehidupannya berkelebat di depan matanya. Ia berpikir apakah ini akhirnya? Apakah ia akan mati? Dengan air mata di matanya, pria itu berpikir bahwa ia tidak ingin mati. Ia belum menikahi seorang wanita kaya dan cantik berkulit cerah. Apakah hidupnya sudah mencapai puncaknya? Tiba-tiba sang tokoh utama melihat ke bawah dengan bingung. Neko Girl kehilangan kesadaran, jatuh tepat ke atasnya. Liu Feng bertanya apakah gadis itu pingsan. Berbaring di bawah gadis yang jatuh tersebut, pria itu menghela napas lega mengatakan bahwa dirinya aman. Awan melayang di langit dan matahari bersinar cerah. Sebuah teriakan terdengar dari kastil saat berdiri di bawah langit cerah. Liu Feng berdiri di samping ranjang tempat orang asing dari basement, tergeletak sambil memandangnya penuh perhatian. Ia berkata betapa cantiknya dia. Gadis Neko Girl yang sedang tidur tampak bersinar. Heroin misterius ini bernama Mina. Pria berambut coklat yang tersipu-sipu berpikir mengapa Carter menguncinya di penjara. Sang tokoh utama mendengar perut Mina berbunyi nyaring dan berpikir mempertimbangkan apa yang dikatakan Baron sebelumnya. Ia bertanya-tanya apakah gadis itu pingsan karena kelaparan. Liu Feng mengeluarkan sebuah kotak dari jendela inventaris yang bersinar dan berkata bahwa ia masih memiliki sedikit nasi dalam penyimpanan. Ia akan mengambilnya keluar dan membuat bubur. Lingkaran-lingkaran biru bersinar menyapu gulungan kertas dari meja. Selembar kertas beterbangan keluar jendela, dan sang tokoh utama tidak memperhatikan saat lembaran tersebut terbang jauh, hingga mendarat tepat di dahi seorang pria tua yang terkejut. Dia mengambil lembaran kertas tersebut sambil bertanya, "Apa ini?" Mata pria tua tersebut melebar karena terkejut saat melihat gulungan tersebut. Mengangkat kertas tersebut dengan tangannya, ia berteriak memanggil para pejalan kaki untuk datang dan melihatnya. Sebuah sendok putih mengambil bubur dari piring. Anak laki-laki itu meniup makanan, lalu menyuapi mulut gadis yang terbaring tersebut. Gadis itu membuka mulutnya, lalu mengambil satu suapan tanpa membuka matanya. Mina berpikir bahwa baunya enak. Apakah ini bubur nasi? Ia membuka matanya dengan takjub. Gadis itu tiba-tiba bangkit dari ranjang, menakuti sang tokoh utama dengan tatapan marah. Ia berseru ternyata ini adalah ulahnya. Sebuah tangan bercakar menjulur ke depan. Neko Girl mencekik leher pria itu, sambil memerintahkannya untuk mengatakan apa yang telah dia buat untuk dimakan. Dia melompat tepat ke pangkuan pria yang duduk di kursi, sambil mencengkeram lehernya hingga merasakan sakit. Liu Feng hampir berhasil mengatakan bahwa ini adalah bubur nasi. Gadis itu membeku dalam kejutan melihat piring, sementara pria itu merasa malu berpikir betapa dekatnya mereka sekarang. Di dalam piring terdapat bubur yang sangat enak. Gadis bermata ungu berkata bahwa memang ini adalah bubur nasi, sambil menjilat bibirnya menambahkan bahwa aromanya sangat sedap. Ekspresi Mina menjadi gelap secara mental memberitahu dirinya untuk mengendalikan diri. Ia curiga bagaimana bisa orang-orang begitu baik. Apakah ia sudah lupa bagaimana dirinya ditangkap? Perut gadis tersebut berbunyi nyaring karena kelaparan. Dia menunjuk jarinya kepada anak laki-laki tersebut, sambil menyatakan bahwa dia harus makan satu mangkuk penuh bubur ini. Liu Feng setuju tanpa ragu di bawah tatapan tajamnya saat ia menuangkan bubur dari mangkuk ke mulutnya. Dengan senyum puas mengatakan bahwa ini sangat enak. Dengan marah Mina berteriak kepadanya untuk makan lebih banyak. Kali ini lebih banyak. Liu Feng makan dari mangkuk sambil berkata bahwa ia akan makan sampai tidak ada sisa lagi. Gadis itu memperhatikannya dengan hati-hati berpikir, jika memang benar-benar ingin menyakitinya, ia memiliki kesempatan untuk melakukannya beberapa menit lalu. Jadi tidak ada hal buruk dari bubur ini. Ruangan dipenuhi permintaan ulang untuk mangkuk lainnya. Saat Liu Feng memegang mangkuk di tangannya bertanya, apakah dia baik-baik saja?
Mina duduk di meja dikelilingi tumpukan besar piring kosong, akhirnya berkata bahwa dirinya sudah kenyang. Sang tokoh utama terkejut berpikir betapa banyak bubur nasi miliknya baru saja dimakan olehnya. Mina melihat tumpukan piring tersebut dengan takjub, lalu batuk malu berpikir apa yang baru saja terjadi. Manusia terlalu mengerikan. Menunjukkan jarinya dengan percaya diri. Ia memerintahkan agar segera melepaskannya, atau dia akan membunuhnya. Liu Feng memandangnya bingung berpikir baru saja dia memakan semua nasinya. Dia kenapa sih? Tiba-tiba membalikkan tubuh menunjuk jarinya ke arah keluar. Sang tokoh utama menyatakan tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Pintu berada di sana. Neko Girl dengan pelan menuju keluar, sambil menggerakkan telinganya. Ketika mendengarnya memberitahu agar berhati-hati di luar sana, Liu Feng terus berbicara agar lebih berhati-hati, supaya tidak tertangkap oleh Carter atau para bandit lainnya di masa depan. Gadis berambut biru itu berbalik berpikir bahwa sepertinya dia berbeda dari bangsawan lainnya. Sang tokoh utama melambaikan tangan perpisahan, sementara pipi gadis tersebut memerah. Tiba-tiba telinganya bergerak menangkap sesuatu. Matanya melebar karena terkejut. Dia tiba-tiba berbalik menerjang, menyerang Liu Feng dengan cakarnya terbuka lebar. Ia berteriak bahwa pemuda itu adalah seorang penipu. Ada penyergapan di luar. Mina mencekik leher pria tersebut, sambil berteriak bahwa ada penyergapan di luar. Dengan air mata di matanya, pria itu berseru bahwa dirinya adalah satu-satunya orang di seluruh kastil. Penyergapan apa? Berapa kali kamu mencekikku? Kamu mau merobek kepalaku. Pintu kayu bergetar akibat dobrakan, dan sekelompok orang berkumpul di gerbang kastil, berteriak meminta para bangsawan parasit dan penghisap darah untuk membuka gerbang. Mereka berkata, tidak membiarkan mereka hidup mereka tenang dan kematian. Untuk mereka, Liu Feng dengan marah berteriak bahwa dia tidak menipunya. Pria berambut coklat itu menutup satu mata, berkata bahwa dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang sudah menerobos masuk ke kastil dan mendekati ruangan dengan teriakan. Dinding kastil bergetar, teriakan terdengar untuk membunuh para parasit. Kaki-kaki dengan sandal berhenti di depan pintu coklat. Pria berambut biru, Sinker, bersama yang lainnya, memukul gerbang dengan senjata mereka. Tokoh utama dan Mina membeku melihat pintu. Liu Feng memegang pergelangan tangan gadis itu dan berteriak bahwa ini bukan orang-orangnya. Dia perlu bersembunyi. Dia menjelaskan dengan percaya diri kepada heroin yang terkejut bahwa jika dia benar-benar ingin menyakitinya, gadis itu sudah mati. Neko Girl memandangnya saat para penyerang masuk ke ruangan. Sinker menunjuk jarinya sambil berteriak bahwa disinilah dia bersama yang lainnya. Dia cepat-cepat berlari masuk. Pria berambut biru itu menggenggam tinjunya, memerintahkan mereka untuk tidak membiarkannya melarikan diri. Li Feng berdiri dikelilingi oleh kerumunan yang mengamuk. Orang-orang mengarahkan garpu dan senjata lainnya kepadanya sambil bertanya apa yang dia lakukan. Seorang pria muncul dari belakang memanggil tuan kota. Liu Feng berbalik kepadanya. Seorang pria tua bernama Bafu bersandar pada tongkatnya dan berkata bahwa mereka sudah miskin dan tidak memiliki apa-apa lagi. Mengapa mereka masih mencoba mengumpulkan pajak? Liu Feng terkejut dan berseru bahwa dia tidak memerintahkan mengumpulkan pajak. Pria tua itu menunjukkan sebuah gulungan sambil bertanya apa itu. Anak laki-laki itu teringat Carter yang memegang kotak gulungan dengan putranya dan berpikir bahwa itu bukan miliknya. Setengah bulan lalu, Donnie menjual setumpuk kertas dari kulit domba kepada Baron Carter. Liu Feng melambaikan tangannya dan memberitahu orang-orang bahwa ini adalah kertas dari kulit domba. Kan? Jika mereka ingin bertanya dari mana asalnya, mungkin itu terbang keluar dari kastilnya. Para pria itu mendengus marah, mengatakan bahwa ternyata para bangsawan masih belum berhenti mengumpulkan pajak. Dia masih ingin membunuh mereka. Seorang penduduk desa yang tidak senang berkata bahwa adik laki-lakinya meninggal karena kelaparan beberapa hari yang lalu, dan dia masih ingin mengumpulkan lebih banyak pajak. Dia adalah inkarnasi iblis.
Liu Feng berpikir dengan takjub bahwa dia pasti bercanda. Dia hanya menjual sekelompok kertas jerami. Mengapa dia harus menimbulkan kemarahan orang-orang ini? Para pria itu mengangkat tinju mereka dengan marah sambil berteriak bahwa bangsawan tidak membiarkan mereka hidup, yang berarti rakyat juga tidak akan membiarkannya hidup. Mereka harus membunuhnya. Singker yang marah melayangkan sabitnya dan berteriak bahwa dia akan membunuhnya. Pria berambut coklat itu melihatnya dengan terkejut. Sabit yang berputar jatuh dari tangannya karena batu yang dilemparkan, dan kemudian sabit itu terjatuh dengan suara keras. Mina muncul dari luar dan melindungi sang tokoh utama dengan tangannya sambil berteriak agar mereka mengendalikan diri. Singker bertanya siapa dia. Gadis bermata kucing ungu itu berkata bahwa menurut hukum, jika rakyat biasa membunuh salah satu bangsawan, semua orang yang memberontak dan anggota keluarga mereka akan dihukum mati dengan cara digantung. Orang-orang saling memandang, mengatakan bahwa dia benar. Seseorang berkata bahwa tidak masalah baginya jika dia mati. Tetapi bagaimana dengan dua anaknya? Pria berambut coklat itu menutup matanya, berpikir, akhirnya ia selamat. Mina memandangnya khawatir dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Liu Feng yang terkena sabit di kepalanya ragu-ragu menjawab bahwa mungkin dia baik-baik saja. Gadis itu mendengus terkejut saat melihat baron ini. Bafu memandang anak laki-laki itu dengan penuh kemarahan dan bertanya, jadi bagaimana? Dia menyerahkan selembar kertas sambil berteriak bahwa pajaknya dinaikkan 50%. Apa bedanya dengan langsung membunuh mereka? Sang tokoh utama melihat gulungan di tangan pria tua itu dengan terkejut. Ia mengambil kembali dan membacanya dengan seksama. Di atas kertas ada pemberitahuan bahwa untuk merayakan ulang tahun kuda, kesayangan tuan kota, pajak akan dinaikkan lagi 50% mulai hari ini. Pajak spesifiknya adalah pajak jalan, pajak transportasi, pajak gandum, pajak pernikahan, pajak kelahiran, pajak tidur, pajak matahari, dan tanda tangan. Carter, sang tokoh utama, melihat pemberitahuan itu dengan cemas berpikir, semua karena dokumen ini. Carter menggunakan dirinya sebagai kambing hitam. Pria berambut coklat itu menunjuk kertas tersebut dan berkata agar semua orang melihat baik-baik. Pemberitahuan ini ditulis oleh tuan kota sebelumnya. Penduduk saling memandang mengulang kata-kata itu. Singker menggenggam tinjunya penuh kemarahan bertanya, jadi kenapa jika ini adalah tuan kota sebelumnya? Bukankah mereka semua sama saja? Sang tokoh utama dengan serius mengatakan bahwa ia adalah Liu Feng. Merobek kertas tersebut. Ia berkata bahwa ia adalah tuan kota saat ini. Dan atas nama tuan kota yang baru, ia menyatakan, membuang potongan-potongan kertas yang robek. Ia melanjutkan bahwa warga kota Xiang tidak akan pernah melihat pajaknya dinaikkan lagi. Orang-orang melihat potongan-potongan kertas yang robek dengan terkejut. Namun beberapa penduduk desa tampaknya tidak terkesan, sambil mendengus di antara mereka sendiri. Apakah ini lelucon? Bisakah mereka benar-benar percaya? Kata-kata seorang bangsawan, salah satu penduduk desa menggenggam tinjunya berseru bahwa mereka melihatnya merobek pengumuman menjadi potongan-potongan kecil. Jika ini benar, maka akan ada cukup makanan untuk semua orang. Para tokoh utama mendengar kerumunan bersorak. Liu Feng mengulurkan telapak tangannya sambil berkata, hanya dengan menjaga kebahagiaan warga. Menyentuh dadanya, ia melanjutkan, dia berjanji akan menyejahterakan rakyat. Dia akan memandu semua orang dalam memperoleh kekayaan dan berusaha menuju era perdamaian serta kemakmuran. Dengan tegas menatap ke depan, ia berkata, agar hal ini terjadi mereka perlu berusaha keras. Membayangkan dirinya mengenakan jubah, kerja bergaris, ia berseru agar seseorang harus siap-siap bekerja keras di lumpur. Penduduk desa mendengarkan ini dengan mulut terbuka, berpikir meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti, tetapi tampaknya cukup mengagumkan. Melihat pria itu, Bafu berkata, jika memang demikian maka mereka berterima kasih atas kebaikan serta kemurahan hatinya. Mengusap hidungnya, Liu Feng berkata, tentu saja benar.
Ia tidak akan pernah ingkar janji. Penduduk desa mendiskusikan apa yang terjadi. Seorang pria berkata, berharap apa yang dikatakan tuan kota adalah benar. Yang lain menambahkan akan sangat baik jika memang benar-benar demikian. Seorang ketiga menyarankan agar mereka kembali dulu dan melihat apa yang terjadi. Putra Carter duduk di meja bersama ayahnya dan berkata bahwa ia mendengar kota Xiang sudah berubah menjadi kekacauan total. Sekelompok penduduk desa telah menerobos masuk ke kediaman tuan kota. Carter berkata sambil memegang mug di tangannya. Sepertinya ia tidak perlu khawatir. Dia tidak menyangka Liu Feng tidak dapat mengendalikan sekelompok petani. Pria pirang itu bertepuk tangan mengatakan, sepertinya kota Xiang akan segera kembali ke tangan mereka lebih cepat dari yang diperkirakan. Ayah sungguh hebat. Cahaya menyala di rumah atap coklat saat terdengar suara kepada tuan kota bahwa ada berita buruk. Baron Carter terus minum dengan tenang sementara putranya berpaling. Seorang pria masuk ke ruangan dan melapor kepada tuan tentang keadaan tak terduga. Putra Carter menyipitkan alisnya bertanya, "Ada apa?" Pria tua mengerutkan dahi, sementara putra baron tersedak minumannya saat ia melaporkan bahwa Liu Fang sudah berhasil meyakinkan orang-orang untuk bubar, serta juga melepaskan Neko Girl yang ditawan pria pirang melompat dalam ketidakpuasan seraya menyatakan akan membunuh bajingan itu. Baron menyuruhnya untuk tenang. Anaknya yang bernama Faith memandangnya dan keberatan, karena mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membeli gadis kucing tersebut. Pria tua itu memutar kumisnya sambil melihat keluar jendela dan berkata, "Jangan gegabah sekarang, ia adalah tuan kota." Carter memandang putranya lalu berkata, "Butuh sedikit waktu lagi dan Baron Carter akan mendapatkan tempatnya kembali." Pria pirang itu menggigil sambil menunjukkan giginya. Pria tersebut menyebut ayahnya sangat bijaksana. Senja melukis langit dalam warna cerah saat sang tokoh utama terbaring di ranjang di depan jendela terbuka sambil bergumam bahwa dia hampir mati. Untungnya dia mampu berkata-kata dengan keren. Dia menghela napas, berpikir perlu istirahat sedikit lebih lama. Mina mendekatinya dan berkata bahwa sekarang dia pasti pergi. Anak laki-laki itu membuka matanya dan melompat bangkit. Pemuda tersebut mencatat lukanya belum sembuh sepenuhnya. Sang tokoh utama memandang gadis itu dan menganggap jika dia keluar seperti ini, seseorang mungkin menangkapnya seperti terakhir kali. Dia berpaling seraya berseru bahwa hal itu hanya akan membunuh mereka. Liu Feng menghela napas lalu meletakkan tangan di belakang kepala. Sang tuan kota menyarankan agar gadis itu tinggal sebentar sampai semua lukanya sembuh. Mina berpaling dan mencatat dengan kesal bahwa manusia selalu memiliki niat buruk. Dia tidak memahami bagaimana bisa Liu Feng begitu baik. Pemuda tersebut tersenyum seraya berkata bahwa tinggal sendirian di kastil sangat membosankan. Jika gadis tersebut mau tinggal dan menemaninya, mereka bisa bercakap-cakap. Mina memandangnya curiga lalu tersipu. Gadis kucing bertanya, apakah dia tidak takut kalau gadis tersebut akan membunuhnya? Sang tokoh utama menjawab tidak, seraya menambahkan karena gadis tersebut sangat kuat. Pasti mudah baginya untuk membunuhnya jika mau. Air mengalir deras di kamar mandi saat Mina melepas pakaiannya dan melangkah ke bak mandi. Gadis tersebut menghela napas berpikir sudah lama sekali sejak terakhir kali mandi dengan baik. Ia menyentuh luka lecet di bahunya dan mengatakan itu sakit. Makhluk kucing itu menyipitkan matanya, mengenang orang-orang menjijikan yang telah menawannya di penjara. Waktu itu, saat itu dia kelaparan, seorang pria botak memberinya roti. Namun setelah menggigit roti tersebut, gadis itu kehilangan kesadaran. Dan saat itulah dia dijual kepada Baron Carter. Dia menjadi marah, lalu menghantam air untuk menghapus ingatan wajah. Penjahat tersebut seraya berseru bahwa mereka semua hanya pembohong. Saat itu, sang tokoh utama sedang mengintip melalui celah dan merasa malu, berpikir bahwa ini tidak baik. Namun, dia membenarkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia ingin tahu apa perbedaan antara manusia dan gadis kucing. Anak laki-laki itu memutuskan bahwa dia hanya sedang memperluas wawasannya.
Liu Feng berjongkok dan menyaksikan Mina mandi dengan puas. Hidungnya mulai berdarah dan dia berpikir bahwa ini luar biasa. Telinga gadis itu bergerak. Dia berbalik ke arah pintu dengan tidak senang dan bertanya siapa yang ada di sana. Sang tokoh utama menjawab bahwa dia membawakan sesuatu untuknya agar bisa mencuci diri. Dia melemparkan sabun kepadanya dan makhluk seperti binatang itu menangkapnya dan mengendusnya. Gadis itu berpikir bahwa baunya harum, sama seperti pria itu. Anak laki-laki itu berbaring di sofa dan bergumam bahwa dia hampir tertangkap, tetapi dia cukup pintar. Sang tokoh utama bertanya-tanya, bukannya kucing takut pada air, dan apakah dia harus menyiapkan kotak pasir untuknya? Mina membuka pintu, ruangan sedikit. Anak laki-laki itu cepat-cepat melompat bangkit dan mengambil beberapa kertas untuk berpura-pura bekerja. Beast Woman itu mengenakan sandal dan berhenti. Sang Lord melihat ke atas padanya. Gadis itu mengenakan baju panjang putih, merasa malu dan mencatat bahwa pakaian itu sepertinya tidak cocok untuknya. Sang tokoh utama tersenyum dan darah memercik dari hidungnya. Dia berpikir bahwa seorang Neko Girl setelah mandi hanya bisa dilihat di anime. Pria itu memandang pakaian barunya dengan penuh kasih sayang. Mina mengernyitkan dahi dan bertanya apa yang sedang dilihatnya. Pemuda itu menoleh dan menjawab bahwa dia tidak melihat apa-apa. Sang Lord menunjuk ke piring makanan di meja dan berkata bahwa dia telah menyiapkan bubur nasi untuknya. Gadis itu mengendus dan mulai meneteskan air liur. Dia menyilangkan tangan dan mengatakan, "Awas jika kau berani memasukkan sesuatu di makanan itu." Liu Feng meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukannya. Mina mengambil piring tersebut sambil mengomel, menambahkan bahwa manusia selalu memiliki niat buruk. Anak laki-laki itu menoleh dengan malu-malu dan bergumam bahwa dia berbeda. Kakinya melangkah anggun saat ia mengatakan, "Kau mungkin berbeda." Gadis itu duduk di kursi berlengan dan mengejeknya, bahwa pemuda itu adalah tipe orang yang suka mengintip saat seseorang mandi. Sang Lord menggigil berpikir jika orang-orang mengetahui tentang ini, dia tidak akan bisa hidup tenang di kota ini. Mina mulai makan dengan puas. Dia menutup matanya dan berkata agar Liu Feng cepat-cepat mengemas barang-barangnya dan pergi dari kastil. Mereka duduk saling berhadapan, dan menurut Neko Girl itu Liu Feng tidak cocok menjadi tuan kota. Sang tokoh utama dengan terkejut bertanya, "Mengapa?" Saat gadis itu meletakkan piring kosong di meja. Masih ada 20 hari lagi hingga panen musim gugur, dan ketika saatnya tiba, pencuri kuda akan datang untuk mencuri hasil panen. Pada akhirnya, mereka bisa membunuh sang tokoh utama sendiri, dan kemudian merebut kastil, serta menjadi tuan baru kota tersebut. Jika ia ingin menjadi raja, maka dirinya harus mengalahkan mereka semua. Neko Girl mengangkat bahunya dan berkata bahwa, menurut Nuya pemuda itu tidak memiliki jiwa ksatria. Ia tidak akan mampu menghadapi para pencuri itu. Pemuda itu mengerutkan alisnya berpikir tidak heran bagaimana Baron Carter dengan mudah menjualnya kota siang beserta gelar bangsawannya. Siapa yang menyangka sang tokoh utama menggali kuburnya sendiri? Gadis itu berdiri dari kursinya dan berkata bahwa dia ingin pergi ke selatan, atau dia tetap bisa tinggal untuk menyaksikan manusia bodoh saling membunuh satu sama lain. Anak laki-laki itu tertawa kecil dan berasumsi bahwa Mina juga takut pada pencuri kuda. Gadis berambut ungu itu menyilangkan tangannya dan mengatakan bahwa dia hanya takut pada kemarahan Dewi Salju. Sang tokoh utama memandangnya lalu mengulang kata-kata Dewi Salju. Gadis itu menutup matanya dan berkata bahwa di sana pernah terjadi badai dingin yang mengerikan yang berlangsung selama 5 tahun. Dewi Salju tiba-tiba marah 5 tahun lalu. Lalu angin yang menggigit tulang bertiup kencang. Salju putih jatuh hingga ke cakrawala, mengubah tanah mereka menjadi dunia es dan salju. Mereka tidak punya pilihan selain pindah ke selatan. Negara-negara manusia juga diselimuti dingin. Gadis itu memandang Liu Feng dengan terkejut lalu bertanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu hal ini? Pemuda itu tertawa canggung lalu menjelaskan bahwa saat itu dia tinggal jauh di timur. Nina memandangnya curiga.
Lalu sambil tersenyum lebar berkata bahwa sebaiknya dia segera pergi dari sini agar tidak mati. Sang tokoh utama tersenyum lalu menjelaskan bahwa masih ada setengah bulan lagi hingga panen musim gugur. Gadis tersebut terkejut terdiam sejenak. Liu Feng memandangnya sambil berkata agar dia tidak perlu khawatir tentang dirinya. Gadis itu menoleh kepadanya. Sang Lord menyilangkan tangan, lalu menyatakan bahwa dia memiliki caranya sendiri. Seorang pemuda berlari melalui hutan diikuti oleh seekor harimau. Pemuda itu namanya Niuji. Dia tersenyum lebar sambil menyarankan harimau untuk datang ke sini dan menangkapnya. Binatang buas tersebut menggeram maju. Anak laki-laki tersebut cepat-cepat berlari menjauh, mendorong dirinya sendiri lalu mendarat di atas batu. Harimau tersebut mendekat, lalu mengayunkan cakarnya, tetapi pemuda tersebut segera menghindar, bersembunyi di balik batu sambil menyatakan bahwa dia tidak akan bermain lagi dengannya. Seorang pria satu kaki dengan tombak sedang mengawasinya. Ia memanggil Niji, Niusan, Niushi, dan berteriak untuk memulai pertunjukan mereka. Beberapa anak laki-laki melompat keluar bersenjata jaring. Harimau tersebut menggigil, lalu mengaum, tetapi segera ditangkap dan ia dibunuh di dalam jaring tersebut. Mereka semua berdiri dengan menggotong harimau tadi dan berkata mereka akan segera pergi. Matahari bersinar di atas kota Xiang. Penduduk kota melihat dengan penasaran saat keluarga Paman Niu memasuki kota dengan harimau tangkapan mereka. Mereka mendiskusikan bagaimana mereka pergi sejak menolak untuk dipekerjakan oleh Baron Carter. Sinker dan pria tua melihat mereka dengan terkejut sambil bertanya-tanya apa yang terjadi. Sehingga mereka datang. Bafu mengatakan, kenapa ke arah sana? Jangan-jangan keluarga tersebut datang untuk menemui Liu Feng. Anak laki-laki yang memiliki goresan di hidungnya tersebut mengernyit, lalu membantah bahwa hal ini mustahil. Menurutnya tidak mungkin keluarga Niu yang pernah menolak Carter bersedia datang ke tempat tuan kota yang baru. Sementara itu, Mei duduk di kereta bersama putrinya. Wanita itu tersenyum bahagia sambil berkata bahwa Liu Feng adalah pria yang baik. Meski ia sudah jadi bangsawan, ia mau mengundang keluarga mereka, dan menurutnya ia juga cukup tampan. Gadis itu merasa malu berpikir, akhirnya ia akan bertemu kembali dengan karakter utama yang telah lama ia rindukan. Anak laki-laki itu bergegas keluar dari kastil untuk menyambut mereka. Sebagai ucapan selamat atas posisinya sebagai tuan kota, mereka memberinya seekor harimau. Sang tokoh utama memandang harimau tersebut dengan kekaguman, sambil mencatat bahwa binatang buas ini beratnya setidaknya 300 kilo. Anak laki-laki tersebut bertanya-tanya, apakah mungkin membuat mantel bulu dari harimau ini? Semua orang berdiri di aula dekat binatang buas termasuk Mina. Sang tokoh utama menyapa para tamu dan bertanya apakah mereka membawa sesuatu yang lain. Neko Girl mendengus tidak senang mengatakan bahwa orang-orang sangat hipokrit. Ibu dari keluarga tersebut memandang putrinya lalu bertanya, apakah gadis itu tidak selalu mengatakan ingin melihat Liu Feng? Gadis tersebut tersipu saat ibunya mendorongnya untuk pergi dan memberi salam. Nicole tersandung pada kaki harimau, lalu jatuh tepat ke pelukan sang lord muda. Anak laki-laki itu menatap dadanya, lalu mencatat bahwa gadis tersebut pasti sudah tumbuh lebih besar. Pemuda tersebut menutup mulutnya sambil mengutuk dirinya sendiri, karena mengatakan hal ini keras-keras. Tamu tersebut memandangnya lalu menjelaskan bahwa maksudnya adalah gadis tersebut sudah lebih tinggi. Sang tokoh utama menggaruk kepalanya. Setuju, karena sudah lama ia tidak melihatnya. Jadi wajar saja jika gadis tersebut tumbuh lebih tinggi. Orang tua mereka memperhatikan. Kemudian ayahnya berdeheng dan menyarankan agar mereka berbicara tentang bisnis. Mai tersenyum lebar mencatat bahwa Liu Feng semakin menyenangkan untuk dipandang. Pria tersebut memandang putra-putranya, lalu meminta mereka bersumpah setia kepada sang tokoh utama. Anak muda melihat Niu dengan terkejut lalu bertanya, apakah ia tidak akan tinggal untuk membantu? Anak laki-laki ingin agar Niu menjadi orang penting di kastil. Pria tersebut tersenyum seraya berkata bahwa kebaikan Lord memenuhi hatinya. Tetapi, tuan kota seharusnya tidak lupa
bahwa ia tidak memiliki kaki, sehingga Ua tidak dapat membantunya dalam hal apapun. Sang tokoh utama menjentikan jarinya, seraya mengatakan bahwa ia memiliki cara agar pria tersebut bisa berjalan lagi seperti orang normal. Sang Lord memasangkan kaki palsu kepada tamunya. Semua orang melihat Niu, sementara anak laki-laki tersebut menyarankan agar ia mencoba berdiri. Pria tersebut melepas tongkatnya, mengerutkan dahi, lalu berdiri dari kursinya. Dia berhasil berdiri normal seperti orang biasa. Kemudian, mengambil beberapa langkah. Istrinya serta putrinya melihatnya dengan bahagia. Dia berbalik kepada sang tokoh utama dengan takjub seraya berseru, "Ia bisa berjalan normal." Wanita tersebut menangis bahagia sementara Nicole mencoba menenangkannya. Sang Lord memperhatikan dengan senyum saat seluruh keluarga bersukacita. Anak muda berkata, "Setelah sedikit latihan, paman pasti bisa berjalan seperti orang lain." Mai serta suaminya memandang sang tokoh utama penuh rasa syukur. Kemudian saling memandang serta mengangguk. Sang tokoh utama melihat semua orang yang hadir dengan terkejut. Pria serta putra-putranya mendekatinya lalu berlutut. Mereka bersumpah setia kepada Tuan Muda, bahwa mereka akan menjadi pedangnya untuk membunuh musuh-musuhnya. Bahkan jika harus menyerahkan nyawa mereka demi dirinya. Anak muda melihat mereka dengan takjub. Liu Feng tersenyum, seraya menyentuh tangan pria tersebut, mengatakan bahwa ia benar-benar berterima kasih kepada mereka atas kepercayaan mereka kepadanya. Keduanya saling memandang lalu sang Lord menyatakan bahwa Niu sekarang adalah pengelola kastil ini. Anak lelaki tersebut tersenyum lebar, menambahkan bahwa ia harus mengajarinya bagaimana cara memerintah kota ini. Sebuah teriakan terdengar dari toko bahwa sebuah surat telah tiba dari Baron Omar. Dalam surat itu digambarkan seseorang tertawa meremehkan bahwa rencana untuk mengambil alih kota Xiang akan segera dimulai. Burung-burung duduk di atas cabang sebuah pohon. Di sebuah toko perdagangan, seorang pelanggan berdiri di depan penjual, merasa marah karena 500 gram biji-bijian seharga 3 koin tembaga. Padahal kemarin hanya 2 koin saja. Seorang pemuda dengan gaya rambut gundul dengan sisa sedikit di atas D kepalanya menunjukkan 2 koin dengan marah. Seorang pria gemuk berambut merah dengan kumis tertawa kecil seraya menjawab bahwa hari ini adalah hari ini. Tidak peduli apakah si pemuda suka atau tidak. Jadi beli atau tidak, katanya. Pelanggan menggenggam tinjunya dalam kemarahan. Sementara pria berambut merah tersenyum lebar, berpikir harga telah dinaikkan atas perintah Baron Omar, dan para petani bodoh seharusnya menerima nasib mereka. Matahari menerangi atap-atap kota, saat sekelompok orang berlari sepanjang jalan, mendiskusikan rumor bahwa kastil tuan kota akan mulai memberikan makanan siang gratis. Pelanggan itu memperhatikan orang-orang ini. Kemudian ia mengambil kantungnya dengan paksa, dan mengatakan ia batal membeli di toko itu. Si penjual kebingungan dengan makan siang gratis itu. Paman Niu Ben itu membunyikan lonceng dan berdiri dekat papan pengumuman. Sementara penduduk kota berkumpul di sekitarnya. Dia menyarankan agar mereka datang dan melihat lowongan pekerjaan yang tersedia. Mereka sedang mencari pegawai, pemburu, dan pria kuat dengan gaji yang baik. Gaji pegawai 120 koin tembaga per bulan. Pemburu 120 koin tembaga per bulan, dan pria kuat 80 koin tembaga per bulan. Penduduk kota memandangnya dengan curiga, dan berkata bahwa ini adalah penipuan, karena gaji tidak mungkin setinggi itu, dan seorang bangsawan bisa begitu baik. Niu Ben melihat kerumunan yang gaduh dengan bingung. Penduduk kota berseru bahwa ini 2 kali lipat dari gaji tuan kota sebelumnya. Sang tokoh utama muncul di belakang kerumunan dan semua orang berbalik. Dia melangkah maju, dan Mina berjalan di sampingnya. Sang Lord menyatakan bahwa dia, Liu Feng, selalu memenuhi janjinya. Orang-orang memandang Sang Lord dengan kagum. Beberapa gadis menatapnya dengan mata penuh cinta. Pemuda itu mengenakan pakaian baru bergaya oriental yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan Mina mengenakan kostum pelayan. Keduanya mendekati pengelola kastil.
Pria itu memandangnya dengan senyum dan berkata bahwa dia akan mengurusnya. Pria itu mengangguk. Lalu sang lord berbalik kepada rakyatnya dan berkata bahwa semua yang tertulis adalah benar, tetapi para kandidat harus melewati tes. Selama mereka berlatih, mereka tidak hanya bisa menerima gaji bulanan, tetapi juga makan makanan ini. Orang-orang mencium aroma lezat. Pemuda itu menunjuk kepada keluarga Niu yang sedang menyiapkan hidangan panas dalam jumlah besar. Penduduk kota mulai meneteskan air liur. Mereka mendiskusikan betapa nikmatnya aroma babi panggang yang membuat mereka tergoda. Semua orang mengagumi makanan tersebut dan membuat keributan tanpa berani mencoba. Singker dan Bafu berdiri di antara orang-orang. Pemuda itu berkata, "Sepertinya semua orang menginginkan ini, tetapi jika ini adalah jebakan, semuanya bisa berakhir buruk." Pria tua itu memutuskan untuk mencoba makanan itu lebih dulu. Anak laki-laki itu duduk di meja, sedang Mina dan Niu Ben berdiri di sisinya. Liu Feng bertanya siapa yang ingin menjadi yang pertama. Seorang pria tua melompat keluar dari kerumunan, mengatakan bahwa dia ingin mencoba sebagai pegawai. Dia memegang gulungan di tangannya. Sang Lord membaca esai pria itu tentang bagaimana dia bermimpi suatu hari memiliki cukup makanan, mengenakan pakaian hangat, dan yang terbaik adalah makan daging setiap hari. Barfo ingin semua orang bisa tinggal di rumah tanpa lubang dan tidur di tempat tidur yang hangat. Sang tokoh utama mencatat bahwa pria tua itu menulis dengan baik dan juga mengatakan, Tuan kota peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Sang Lord memandangnya dan berkata bahwa pria tua itu telah lulus. Mulai sekarang dia adalah pemberi kabar bagi kota Xiang. Anak laki-laki itu meminta Nicole untuk menyajikan beberapa mie daging sapi dan daging babi panggang kepada karyawan baru tersebut. Gadis itu membawa hidangan di atas nampan sambil tersenyum. Mulut pria tua itu mulai berair. Dia cepat-cepat meraih makan malam dari tangannya. Lalu batuk sambil bergumam bahwa dia akan mencobanya terlebih dahulu, mewakili semua orang lain. Bafu mulai makan dengan rakus. Tiba-tiba matanya melebar dan dia membeku. Yang lain memandangnya curiga berpikir bahwa pria tua itu telah diracuni. Singker menarik pedangnya dan berseru tidak senang bahwa ini masih jebakan. Dia berlari ke arah sang Lord sambil berteriak bahwa dia akan menyelamatkan Bafu. Air mata mulai mengalir dari mata pria tua tersebut saat dia menyatakan bahwa ini sangat lezat. Singker terjerembab terkejut. Kakek itu berkata bahwa dia belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat sebelumnya. Anak laki-laki itu meminta agar dia tidak membuat ekspresi menakutkan seperti itu saat dia merasa senang. Penduduk kota mulai berbicara satu sama lain, mendiskusikan siapa yang ingin menjadi pegawai dan siapa yang ingin menjadi prajurit. Anak pertama Niu berdiri dekat lapangan perekrutan, menjelaskan bahwa jika mereka bisa berjalan di atas balok, keseimbangan, melewati rintangan, menembus area berduri, dan memanjat dinding tinggi, mereka akan lulus tes. Singker melihat sekeliling saat semua orang menyebar untuk mengikuti tes. Dia berpikir bahwa seharusnya dia mencoba juga. Liu Feng berdiri di balkon bersama Mina dan Nicole sambil mengawasi para rekrutan. Sang tokoh utama tersenyum seraya berseru bahwa dia tidak menyangka semua orang begitu antusias. Dia mengelus kepala Nicole, lalu mencatat bahwa semua ini berkat keterampilannya. Gadis itu tersipu lalu membalas bahwa tuan muda lah yang mengajarinya dengan baik. Sang Lord meraih Mina untuk memujinya juga, tetapi gadis itu mundur. Dia menyilangkan tangan dan meminta agar dia mengatakan apapun yang diinginkannya, tetapi menjauhkan tangannya darinya. Liu Feng tersenyum lebar, seraya berkata bahwa dia hanya ingin mengucapkan terima kasih padanya. Karena saran menggunakan makanan untuk menarik, partisipasi sangatlah bagus. Gadis berambut coklat mendengus lalu pergi. Pemuda itu melihat kepergiannya dengan kesal, berpikir hampir saja ia mengelus telinganya. Mia memandang sang tokoh utama dengan kecewa, sambil bertanya, apa arti gadis itu bagi sang Lord? Mina terlihat sangat berbahaya, tetapi Liu Feng tampaknya tidak memperhatikannya.
Halo semua penggemar channel ini, jangan lupa untuk terus menyaksikan kisah epik Liu Feng yang berjuang keras menjadi tuan kota. Dalam setiap episodenya, kita akan melihat bagaimana Liu Feng melakukan seleksi pegawai kastilnya dengan bijaksana, memastikan bahwa mereka adalah yang terbaik untuk melayani kota. Tidak hanya itu, perjalanan Liu Feng juga semakin menarik dengan adanya para wanita-wanita yang berpengaruh dalam hidupnya. Apa tantangan dan rintangan yang akan dihadapinya? Bagaimana kisah cinta yang melibatkan Liu Feng dan para wanitanya? Semua itu akan terungkap di part selanjutnya yang pastinya penuh dengan kelucuan, kejutan, dan ketegangan. Jadi, pastikan kalian tidak ketinggalan setiap episode. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di part selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Apakah ada lagi yang ingin Anda diskusikan atau butuhkan? Saya di sini untuk membantu.